Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengaturan ukuran kertas atau margin. Di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu melalui Microsoft Office 2016. Pertama-tama kita akan lihat terlebih dahulu menu layout atau menu page layout kalau Microsoft 2010 ya. Kita klik yang di sini. Maka nanti untuk editing garis pinggir ini ya, kita akan gunakan menu pada bagian page setup. Nah, di sini. Jadi di ribbon page setup itu ada beberapa pilihan. Di antaranya ada margin, ada orientation, ada size, ada kolom, dan beberapa menu tambahan seperti ini. Nah, pertama untuk mengatur ukuran pinggir kertas itu atau yang kita kenal dengan garis margin, kita bisa lakukan dengan cukup mengklik tanda margin di bagian kiri atas ini. Jadi kalau kita klik panah ke bawahnya, nanti ada beberapa pilihan. Di antaranya ada jenis last custom setting, ada nanti ukuran normal. Jadi nanti ukuran normal itu nanti dikasih tahu juga di bagian sebelah kanan ini berapa ukurannya. Jadi ada top, ada left, ada bottom, ada right. Untuk top itu berarti untuk batas atas, sedangkan untuk left itu berarti bagian sebelah kirinya berapa. Untuk bottom berarti bagian bawahnya, sedangkan untuk right berarti bagian sebelah kanan. Nah, itulah yang dimaksud dengan mengatur garis margin. Jadi berapa batas atas, batas kiri, batas kanan, dan batas bawah dari kertas yang akan kita gunakan. Itu bisa kita atur melalui margin di sini. Jadi kalau kita mau pakai yang sudah disediakan ini bisa, berarti kita tinggal klik salah satu aja yang ada di sini. Dan kita juga bisa buat sendiri ukurannya. Jadi tidak perlu klik ini, kita bisa gunakan yang bagian page setup di sini. Kita klik sekali, maka akan muncul tampilan dialog pada page setup. Nah, di sini ada margin yang tadi ya. Jadi margin yang kita lihat di sini bisa kita atur di sini. Misalkan kita ingin mengatur bagian atasnya itu ukuran 4 cm. Jadi kita tinggal hapus saja pada bagian top ini. Kita buat di sana 4 cm seperti ini. Lalu kita lanjutkan dengan bagian kiri. Misalkan bagian kiri kita juga pengen 4 cm. Kita buat seperti itu. Lalu untuk bottom kita buat, berarti bagian bawah ya, kita buat 3 cm, dan bagian kanannya kita buat menjadi 3 cm. Jadi atas 4, kiri 4, bawah dan kanannya itu 3 cm. Maka nanti bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, ini digambarkan langsung di bagian preview. Ya, kalau sudah selesai, kita bisa klik yang bagian sini, tidak usah diatur, biarkan saja. Lalu kita klik OK. Nah, maka hasilnya nanti seperti ini. Ya, meskipun bentuk data kita nanti di sini agak kacau, tidak masalah. Nanti kita bisa sesuaikan nanti untuk ukuran garisnya ini dengan data kita. Ini biasanya kalau yang 4433 tadi, kalau kita membuat sebuah karya ilmiah, nah itu nanti satuannya. Jadi bagian atasnya 4, kiri 4, kanannya 3, dan bawahnya juga 3. Tapi kalau kita mau pengen yang suka-suka saja, bisa juga kita buat, misalkan ini sama-sama 3 ya. Jadi sama-sama 3 cm, terus sebelahnya nanti 3 juga. Kalau yang seperti ini berarti dalam keadaan inci ya, makanya ada tanda petik di bagian ujungnya. Kita buat 3 cm, ini juga 3 cm. Enter. Maka hasilnya ini adalah ukuran yang masing-masing batas 3 cm. Ya, nampak perbedaannya ya dari yang kita buat awal tadi. Nah, jadi kira-kira bentuknya nanti seperti ini garis dari margin tersebut. Jadi ukurannya ini adalah batasnya. Ada garis bayangan di pinggir lembar kerja kita. Nah, di sini kita bisa mulai. Nah, itu maksud dari garis margin tersebut.
Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan untuk mengatur orientasi. Orientation ini berarti kalau kita klik di sini akan ada dua pilihan, ada portrait, ada landscape. Kalau portrait itu berarti jenis kertas yang berdiri. Nah, jadi kalau kita lihat preview kertas kita itu bentuknya seperti ini. Nah, berdiri ya, itu portrait. Sedangkan kalau kita ambil yang landscape itu berarti bentuknya yang mendatar. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kita sesuaikan nanti dengan data yang kita punya, apakah data ini perlunya kertas yang portrait atau landscape. Nah, jadi kita atur di bagian orientation. Untuk data yang seperti ini, Ibu akan ambil yang jenis portrait saja. Maka nanti bentuknya seperti ini. Nah, untuk bagian ketiga ini, Ibu akan ajarkan Ananda melihat preview dari data yang sedang kita kerjakan. Melihat preview berarti persiapan kita untuk sebelum ngeprint ya. Jadi untuk ngeprint data sebaiknya kita preview dulu apakah data ini sudah sesuai bentuknya, sudah betul tata letaknya. Jadi kita perlu lihat terlebih dahulu. Nah, caranya di sini kita bisa ambil melalui page setup. Kita lihat dulu apakah ukuran dari marginnya sudah sesuai. Selanjutnya orientationnya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan data yang kita punya. Maka nanti baru kita okekan. Nah, di sini kita bisa ambil file terlebih dahulu, klik file seperti ini, lalu kita ambil print. Ya. Maka di sini kita akan ditampilkan langsung bentuk preview dari data yang kita sedang kerjakan. Kita bisa kurangi pada bagian zoom out di bawah ini untuk melihat keseluruhan dari tampilan data yang kita print nanti bentuknya seperti ini loh. Seperti itu. Itu berarti untuk melihat preview. Nah, jadi kalau mau dibesarkan tinggal diklik pada bagian zoom in dan zoom out untuk memperkecil. Nah, seperti itu bentuknya. Nah, saat Ananda akan memprint data ini, maka nanti kita bisa ambil di sini jenis printer yang akan kita gunakan. Nah, kebetulan Ibu yang aktif di sini adalah Epson L210. Nah, maka yang ini Ibu ambil. Terus kalau kita mau ngeprint lagi, ini kebetulan datanya memang cuma satu lembar ya. Jadi pada bagian setting jumlah lembar yang akan kita print itu bisa juga kita atur di sini. Print all page itu berarti untuk memprint semua data. Misalkan ada 5 lembar, berarti akan terprint nanti ke 5 lembarnya. Sedangkan untuk print current page itu berarti hanya memprint di bagian kursor kita. Jadi kalau kursor kita berada di lembar kedua dari 5 lembar, berarti yang di-print cuma halaman 2 saja. Sedangkan halaman lain tidak akan di-printnya. Nah, itu maksud dari print current page. Sedangkan untuk custom print itu berarti kita ngeprintnya kita tentukan. Kita buat nanti kalau kita ambil yang custom print, kita tentukan berarti halaman 1 sampai halaman 3 misalnya. Maka nanti yang akan terprint itu adalah dari halaman 1 sampai halaman 3. Untuk bagian bawah itu biasanya sudah diatur sistem, tinggal paling kita lihat ukuran kertasnya. Nah, ini untuk orientation berarti kita ambil yang portrait. Kalau mau tukar juga boleh tukar di sini. Terus ini untuk ukuran kertasnya. Apakah kita mau pakai yang jenis A4 atau pakai kertas legal atau pakai kertas letter, itu bisa diatur di bagian sini. Ini untuk custom margin tadi kan sudah diatur ya awalnya, jadi kita biarkan saja lagi. Kalau tidak ada yang mau dirubah lagi, bisa langsung kita print dengan mengklik jumlah kopi. Kalau mau satu aja berarti cukup satu saja. Kalau mau digandakan bisa dibuat di sini, tergantung berapa jumlah yang kita inginkan. Kalau mau satu boleh ditulis satu seperti ini, lalu terakhir kita klik print, maka otomatis dia nanti akan memprint data ini. Oke, itulah untuk langkah-langkah dalam pengaturan garis margin pada pertemuan kali ini. Nah, sama halnya dengan mengatur garis margin pada Microsoft Word 2016 tadi, untuk pengaturan garis margin di Microsoft Excel 2016 lebih kurang caranya juga sama. Nah, jadi di sini kita tinggal klik saja pada bagian page layout.
Nah, seperti ini. Maka menunya pun juga hampir sama ya. Ada margin, ada orientation. Pada Microsoft Word juga seperti ini. Nah, sedikit perbedaan. Di sini ada lagi print area untuk memprint data di Microsoft Excel. Ya, jadi kalau kita bentuk datanya tabel seperti ini, kita bisa blok datanya terlebih dahulu karena lembar kerja Nah, jadi untuk memprint data, misalnya kita mau print tabel yang ini. Karena Anda bisa lihat ya, di bagian bawah, bagian samping dari Microsoft Excel itu masih panjang ya. Nah, jadi kita tidak akan print semua bagian kosongnya. Jadi yang akan kita print itu, nah ini ke kiri, ini ke kanannya. Jadi panjang, nggak mungkin kita print semuanya. Yang kita print itu hanya bagian lembar kerja kita. Jadi cukup nanti blok bagian yang ingin kita print saja, seperti ini. Sampai situ, jadi bagian putih ini nggak akan kita print nanti. Jadi kita pilih dulu bagian mana yang mau kita print. Lalu kita ambil di sini, pada bagian page layout ya, ambil print area, lalu kita ambil set print area. Nah, maka nanti Ananda, maka dia akan nge-print bagian sini saja. Nah, bagian sini sampai ke sini. Kalau kita ambil set print area. Ya. Selanjutnya kita akan atur garis margin pada lembar kerja kita ini. Boleh ambilan di sini atau bisa juga kita atur sendiri manual dengan klik page setup yang ini. Kita buat kertasnya menjadi portrait saja. Lalu kita ambil paper size, berarti ini adalah ukuran kertas. Kita ambil yang ukuran A4. Ini. Lanjut ke bagian margin. Di sini bisa gunakan yang ini saja, atau Anda mau rubah ukurannya juga boleh. Ini adalah ukuran untuk inci. 1 inci sama dengan 2,5 cm. Ya. Terus bisa kita lihat perhatiin jauhnya terlebih dahulu dengan klik bagian sini, yaitu print preview. Nah, seperti ini hasilnya. Tampilan seperti ini sama juga kalau dengan mengklik file terus ambil print. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi kalau kita print nanti dia lebih kurang tampilannya seperti ini. Nah, kalau mau ditampilkan garisnya, ambil yang show margin bagian sebelah kanan bawah. Nah, seperti ini. Kita bisa geser-geser aja. Jadi pada bagian sini kita terlalu mepet ke sebelah kiri, bisa kita geser ke kanan. Nah, seperti itu. Misalnya ini terlalu kecil, bisa kita besarkan. Itu maksudnya. Jadi lebih kurang sama ya dengan yang ada pada Microsoft Word tadi. Jadi silakan dicobakan.